Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan hasil pemilu 2024 hari ini bertepatan dengan hari terakhir batas waktu penetapan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Dan Anda menyaksikan Breaking News penetapan hasil pemilu 2024, saya Herjunio Syaputra. Dan bicara mengenai dinamika hari ini, kita tahu bahwa rapat pleno baru saja berakhir untuk Papua Pegunungan dan nantinya juga akan dilihat jam-jam berikutnya bagaimana hasil dari rekapitulasi yang rencananya akan diumumkan hari ini. Dan masa terus melakukan aksi demo di seputar gedung KPU dan juga di gedung DPR RI. Mereka menuntut agar dugaan kecurangan pemilu diusut tuntas. Sementara KPU hingga saat ini tengah merampungkan rekapitulasi pemilu 2024. Dan untuk membahas dinamika politik jelang penetapan hasil KPU, nantinya juga kita akan bergabung dengan narasumber kita untuk melihat atau menganalisa bagaimana terkait dengan dinamika politik jelang penetapan hasil KPU ini. Dan saat ini visual yang kami dapat adalah bagaimana masa aksi demo yang berada di depan gedung KPU di Menteng, Jakarta Pusat. Dikabarkan ada dua kubu, baik yang pro dan juga kontra, yang sama-sama berdemo di area KPU. Jelang nanti penetapan hasil resmi dari KPU sendiri yang akan diumumkan rencananya hari ini, namun belum diketahui untuk jamnya sendiri. Dan terkait dengan dinamika politik jelang penetapan hasil KPU, telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Bang Jerry Sumampo, Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Selamat sore, Bang Jerry. Ya, selamat sore Mas Juno. Iya, terima kasih Bang Jerry. Salam sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News penetapan ini. Dan bagaimana kalau kita bicara dinamika hari ini, Bang Jerry, bagaimana Anda melihat hal-hal yang terjadi jelang nanti penetapan rekapitulasi? Ada pro dan kontra, ada demo dan sebagainya. Bagaimana Bang Jerry menanggapi ini? Ya, itu memang biasa lah ya. Maksudnya setiap kali kita rekapitulasi dalam pemilu itu selalu ada pro dan kontra dan ada aksi-aksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menjadi bagian dari kubu pasangan calon ya. Nah, memang demo itu tentu punya alasan. Di samping tentu untuk mempertahankan hasil yang akan ditetapkan oleh KPU, mungkin bagi yang menang ya, tapi bagi yang mungkin kalah, ini juga bagian dari upaya untuk menegaskan bahwa proses-proses yang kemarin berlangsung itu memang banyak masalah yang perlu juga diperhatikan dan disikapi ya oleh KPU sendiri ya. Tapi yang ketiga, saya kira demo juga itu ingin memastikan supaya proses rekapitulasi itu berjalan baik ya, berjalan jujur dan berjalan adil. Dan yang paling penting itu berjalan terbuka juga untuk umum agar publik bisa juga melakukan semacam kontrol dan pengawasan lewat proses transparansi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU itu. Jadi itu dinamika demokrasi yang saya kira harus diberi ruang ya. Meskipun begini ya, kita juga harus hati terhadap wacana yang dibangun terhadap demo ini. Saya nggak terlalu sepakat ya kalau misalnya demo itu juga dikanalisasi dalam dua kubu semata gitu ya. Ada kubu yang pro, ada kubu yang kontra. Baik. Nah, karena saya kira ada kelompok-kelompok yang demo itu justru bukan ada di kubu yang satu atau kubu yang dua atau kubu yang tiga ya. Dia lepas dari pro dan kontra itu, ada yang memang ingin supaya pemilu itu baik ya. Proses rekapitulasi yang berlangsung di KPU itu juga dilakukan secara baik ya, adil dan jujur ya. Jadi ada kelompok demo kategori yang ketiga yang saya kira juga harus diberi perhatian ya. Jadi tidak hanya dalam kategori pro dan kontra sebagaimana mungkin yang wacana yang sekarang ini dominan ya. Oke, Bang Jerry, karena selalu ada kelompok ketiga ya, menurut saya ya. Ada yang memang bicara pure bahwa pemilu ini memang harus dilakukan secara baik, ya. Tidak
dalam kerangka memberi dukungan terhadap satu peserta pemilu tertentu. Oke, kalau kita bicara aksi berarti tadi tidak hanya bicara 1, 2, atau 3, tapi ada aksi massa lain yang menurut Anda yang memang juga sangat pure seperti itu yang harusnya kita juga dengar bagaimana semangatnya tadi agar KPU bekerja dengan baik termasuk rekapitulasi ya Bang Jerry ya? Betul, betul. Oke, Bang Jerry, dengan banyaknya tanggapan dari beragam aksi baik itu pro kontra maupun juga yang tadi Anda sebutkan yang netral, yang pure, apakah ini mengindikasikan bahwa proses yang sedang berlangsung saat ini memang cukup tough seperti itu, tidak seperti yang diharapkan banyak pihak ketika kita bicara mengenai hal-hal yang harusnya kesalahan bisa dihindari dan juga hal-hal yang membuat tadi ambigu di masyarakat harusnya bisa diredam. Namun KPU nampaknya menurut Anda apakah KPU tidak mengerjakan tugasnya dengan baik kali ini? Iya, kalau lihat proses rekapitulasi nasional, sebetulnya kan relatif lebih mulus dan lancar ya. Baik. Meskipun sekarang ini orang lagi bertanya-tanya karena rekapitulasinya belum selesai, sementara batas waktunya sudah Ya, betul. mau habis hari ini, karena 35 hari ya. Nah, memang masih cukup waktu ya, kan sejak pagi tadi memang tersisa hanya 2 provinsi, Papua dan Papua Pegunungan kalau tidak salah. Ya, betul. Sekarang sudah masuk ke Papua Pegunungan kalau nggak salah ya, rekapitulasinya. Jadi kemungkinan memang sebelum jam 00 hari ini akan bisa selesai pengumuman hasil ya. Jadi tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan. Kalau kita cuma begini, saya kira 5 tahun yang lalu juga hampir sama. Malah 5 tahun yang lalu itu jauh lebih banyak seingat saya provinsi yang belum selesai pada 1 hari sebelum batas akhir batas waktu berakhir. Ya. Bang Jerry. Nah, ya. Kalau tadi Anda menyebutkan, soalnya begini, kalau dia dilakukan terburu-buru, menjelang akhir ya, karena ini ngejar waktu kan ceritanya, seringkali memang rekapitulasinya itu menjadi tidak rigid lagi ya, tidak teliti lagi, karena semua dalam semangat, apalagi KPU untuk segera menetapkan itu sebelum berakhir masa waktunya. Nah, tadi kan sebetulnya ada yang menarik ya, karena ada perubahan terjadi di Jawa Tengah, di dapil berapa itu. Nah, kan kita tahu itu kan sudah terjadi sebelumnya ya. Ketika dia sudah ditetapkan dulu beberapa waktu yang lalu sekarang itu dievaluasi lagi, lalu dikoreksi lagi. Sebetulnya prinsipnya kalau memang ada kecurangan, dia harus dikoreksi. Tetapi ruang ini juga bisa menimbulkan pertanyaan ya. Kenapa dilakukan perubahan? Ya, apa persisnya yang terjadi? Kalau alasannya ada kecurangan atau ada alasan-alasan kekeliruan dan kesalahan, tetap harus dijelaskan karena ruang seperti ini bisa dipakai sebetulnya untuk mengatur perolehan suara, karena tadi yang berubah itu kan perolehan suara perorangan di internal partai. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menentukan siapa yang memperoleh kursi dari partai itu. Nah, kan kemarin petanya sudah terlihat, sudah ditetapkan sementara. Nah, kemudian tiba-tiba sekarang berubah, itu kita bisa curiga ada permainan politik di balik itu. Atau ada negosiasi-negosiasi tertentu yang membuat suara itu lalu kemudian dirubah dan kemudian dibawa lagi dalam rekapitulasi yang berlangsung hari ini ya. Jadi yang begitu semestinya tidak boleh terjadi ya, karena ruang itu bisa dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu untuk mengubah suara. Ini yang sebetulnya kita mungkin untuk proses hari ini kita kritisi itu ya. Jadi karena sebenarnya ada pengulangan ya, Bang Jerry, penetapan khususnya di Jawa Tengah. Memang tadi tidak boleh terburu-buru karena harus detail, tapi juga ketika ada koreksi ini juga catatan berarti tadi dipertanyakan ya prosesnya. Jadi itu yang harusnya kita juga lihat, tidak boleh diulang lagi ketika sudah ada di tahap level nasional ini ya Bang Jerry ya. Mestinya, apalagi kan kemarin sudah ditetapkan itu yang Jawa Tengah. Baik. Nah, kalau tadi ada menyebutkan Bang Jerry bahwa hari ini mungkin akan diumumkan sebelum 00. Kalau lewat dari 00, apa hal yang harus jadi concern kita bersama ketika misalnya tidak sampai atau melewati 00?
seperti itu? Ya, kalau dia melewati waktu 00 ini kan sebuah pelanggaran administratif ya. Jadi KPU itu harus harus melakukan perubahan PKPU. Baik. Ya, menambah waktu ya, Baik. menambah waktu rekapitulasi melewati waktu 35 hari yang sudah ditetapkan atau yang sudah dibuat oleh KPU berdasarkan PKPU tentang tahapan. Jadi supaya sudah pasti ini bagian dari pelanggaran. Ya. Baik. Nah, dan kalau itu terjadi memang harus jelas alasannya. Karena seperti tadi, Baik.